Shalom. Selamat pagi jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah karena 10 hari sudah kita lalui, kita melangkah di tahun 2021 ini. Dan saat ini kita bersama melaksanakan ibadah minggu, merayakan Epifani, atau hari kita memperingati Tuhan Yesus yang menampakkan diri di tengah dunia. Meskipun pandemi COVID-19 belum juga berakhir, semoga sukacita kita selalu melingkupi kita semua. Kami senantiasa menghimbau kepada seluruh jemaat untuk terus melaksanakan protokoler kesehatan, yaitu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Belum membaiknya kondisi akibat pandemi COVID-19 ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk masih melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Semoga hal ini tidak menjadikan semangat untuk beribadah kita menjadi berkurang. Jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa melakukan peribadatan ini dengan setia dan taat sehingga iman kita terpelihara. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki peribadatan di minggu ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah Minggu Epifani ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, hari ini gereja merayakan peristiwa penampakan, manifestasi Yesus di tengah dunia ini, atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Epifani. Keteladanan dan semangat dari para Majusi Timur yang menghadapi tantangan dengan memilih untuk tetap menempuh perjalanan jauh sehingga mereka dapat menyembah
dan berbakti kepada Sang Raja, Yesus Kristus. Apa yang kita baca pada saat ini akan menjadi perenungan kita dalam ibadah ini. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali yang terkasih, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan. Ya Allah, ampuni kesalahan kami sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini. Kami seringkali kurang memaksimalkan di dalam melakukan pelayanan. Kami pun lebih sering melayani ke dalam dan kurang maksimal untuk melayani ke lingkungan sekitar kami. Kami juga mengaku bahwa sebagai gereja-Mu, kami sering dipenuhi kekhawatiran atas perubahan dan tantangan yang ada dan menjadi sulit untuk melangkah. Padahal semestinya kami berubah menjadi lebih yakin dan percaya kepada-Mu, ya Allah. Kami juga sadar bahwa kami sebagai umat-Mu sampai dengan saat ini masih sering menciptakan konflik di antara persekutuan kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Padahal kami seharusnya bertindak membawa damai sejahtera. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya menjaga persekutuan ini, juga meneladani Yesus Kristus ketika Ia berkarya di tengah dunia. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, ya Bapa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan Kidung Jemaat 39, bait yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Tadi
Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam firman Allah, Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 381, baitnya yang pertama, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ungkapan syukur ini Bapak kami nyatakan, karena boleh kami rasakan setiap hari Bapak kami memperoleh kasih karunia, berkat pertolongan Tuhan, bahkan mukjizat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Hari lepas hari, satu persatu di setiap keluarga kami. Bapak, untuk itu kalau kami boleh ada pada saat ini dan boleh beribadah pada minggu ini, semua itu juga oleh karena kasih karunia dan pemberian Tuhan. Bapak yang baik, pada saat ini izinkan kami dengan kerendahan hati untuk berdoa bagi jemaat Tuhan se-Kemajelisaan GKJ Boyolali. Kami menyerahkan pergumulan mereka satu persatu ya Bapak. Terutama jika di antara mereka ada yang dalam kondisi sakit tak berdaya. Kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami percaya ada kuasa dari Tuhan yang mampu untuk menghalau sakit penyakit apapun, menjamah dan menyembuhkan sehingga memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapak, kami menyerahkan obat-obatan, minuman, makanan, peralatan medis yang mungkin pada saat ini sedang digunakan. Tuhan berkati sehingga memperoleh kesembuhan dan memperoleh mukjizat dari Tuhan. Kami juga mempercayakan Bapak kesembuhan mereka, keluarga mereka, seluruhnya ya Bapak, di dalam proses belas kasih pemeliharaan Tuhan. Bapak yang baik, pada saat ini kami juga secara khusus berdoa bagi saudara kami yang mungkin bergumul oleh karena terpapar sakit COVID-19. Kami menyerahkan mereka Bapak, pertolongan Tuhan sangat mereka harapkan, dan selama isolasi mandiri dan selama mereka berobat, biarlah Tuhan senantiasa mendampingi sehingga perolehan kesembuhan akan semakin terjadi. Kami percaya Bapak, Tuhan akan menyayangi dan melindungi mereka sehingga Tuhan akan menyembuhkan mereka. Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk Bapak Pendeta Simon Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Sudaryono, Bapak Pendeta Nurbagus Aji Jatmiko. Di dalam pelayanannya di GKJ Boyolali kami menyerahkan mereka dan juga keluarga mereka. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memakai beliau-beliau untuk menjadi sarana di dalam penyebaran kabar baik, pemeliharaan iman dalam jemaat GKJ Boyolali. Oleh karena itu ya Bapak, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat pelayanan yang terus menerus, sehingga Bapak-Bapak pendeta kami juga senantiasa melayani dengan sukacita. Demikian pula Bapak Ibu Majelis se-Kemajelisaan GKJ Boyolali ya Bapak, kami menyerahkan pelayanan mereka di dalam pengaturan gereja, di dalam berdiakonia, dan biar Bapak segala pelayanan gerejawi di se-Kemajelisaan GKJ Boyolali biar senantiasa boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kami menyerahkan ya Bapak, saudara kami di seluruh pepantan se-Kemajelisaan GKJ Boyolali. Tuhan berkati satu persatu jemaat yang ada di sana, Bapak Ibu Majelis yang ada di sana, Tuhan berkati. Bapak, pada akhirnya kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Karena pada saat ini pandemi masih berlangsung, kami percaya Tuhan juga campur tangan. Tuhan juga akan memberikan pembebasan kami sehingga pandemi ini boleh berlangsung, dan pada akhirnya Bapak, semua obat-obatan, vaksin dan sebagainya boleh kami temukan, bahkan boleh
memprotek satu persatu bangsa dan negara kami ini Bapak, sehingga akhirnya virus pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu Bapak, lindungi pemerintah kami dari pusat hingga daerah, lindungi semua petugas Satgas Covid Bapak, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan benar sehingga memperoleh hasil yang terbaik. Bapak, kami menyerahkan secara khusus Kota Boyolali di dalam kedamaian, di dalam sukacita. Kami percaya ya Bapak, pada pemerintahan yang ada di Kabupaten Boyolali ini akan terus bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera dan mewujudkan Shalom Allah di Kota Boyolali ini. Pada akhirnya ya Bapak, kami juga akan menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, seluruhnya Bapak di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya mempunyai rencana yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga biarlah kami boleh berjalan terus-menerus mencari Tuhan, boleh berjalan di jalan dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya kami juga menemukan kebenaran yang sejati bersama Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami satu persatu, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Berfirmanlah ya Bapa, hamba-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dari kitab Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan siaran melalui channel YouTube GKJ Boyolali, pada saat ini kita memasuki sesuai dengan kalender gerejawi masa Epifani. Dan tema khotbah pada saat ini adalah banyak tantangan, namun teruslah berkarya. Banyak tantangan, namun teruslah berkarya. Sebagaimana kita ketahui semuanya, setelah Natal memang kita biasanya masuk dalam masa Minggu Epifani. Minggu Epifani ini dimaknai, diartikan sebagai hari raya penampakan Tuhan. Ya, merupakan manifestasi tentang datangnya Tuhan ke dalam dunia ini melalui lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan juga ditandai oleh datangnya 3 orang Majus yang datang kepada sang bayi tadi untuk sujud dan menyembah. Jadi Epifani adalah hari raya penampakan akan datangnya Tuhan ke dalam dunia ini. Nah, berbicara mengenai kedatangan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya mengenai kedatangan Tuhan ini sudah dinubuatkan di beberapa kitab para nabi perjanjian lama. Kita melihat Yesaya pasal 30 di sana juga menubuatkan hal itu. Demikian pula di dalam kitab Mika pasal 5 dan 6. Pasal 5 khususnya ayat yang pertama juga menubuatkan tentang bagaimana nanti Sang Juru Selamat itu akan lahir di kota Bethlehem. Dan tentang nubuatan ini sangat diyakini dan dipercaya oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan bukan hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu juga boleh percaya. Buktinya apa? Nah, kalau kita lihat latar belakang dari 3 orang Majus yang datang mencari Juru Selamat yang baru lahir, itu oleh karena nubuatan itu juga. Kalau kita melihat orang Majus itu bukan bangsa Israel. Orang Majus dia ada di bangsa Media, tempatnya di Persia. Kalau sekarang mungkin ya negara Iran. Jadi jauh sekali lokasinya dengan Bethlehem. Tapi ia juga memegang nubuatan itu. Jadi ketika ada bintang timur, maka ia pun tahu, oh saatnya Juru Selamat lahir. Ia mencari ke arah bintang timur itu. Dan Bapak, Ibu, saudara kita ketahui, walaupun jauh jaraknya, mungkin ribuan kilo begitu, tapi orang Majus itu mau rela datang dalam perjalanan yang sangat jauh menuju ke kota Bethlehem. Dan ketika dijumpai di sana, memang bintang timur itu menuju ke suatu tempat di kandang domba di mana Sang Juru Selamat, Yesus Tuhan itu lahir dengan kesederhanaannya. Dan bersukacitalah orang Majus itu ketika menjumpai bayi Yesus. Apa yang dilakukan? Ia langsung sujud menyembah di palungan itu. Dan ia sangat bersukacita, maka segala bawaan yang ia bawa, ia persembahkan kepada Tuhan berupa emas, kemenyan, dan juga mur. Itu adalah gambaran di mana orang yang menantikan Juru Selamat, orang yang mau mencari Juru Selamat dalam perjalanan jauh, walaupun mungkin banyak tantangan, tapi kalau sikap tegas, keinginan dan komitmen, ia mau terus berproses, pada akhirnya menemukan Juru Selamat. Tentu dengan berbagai macam pengorbanan. Orang Majus itu bukan orang biasa, Bapak, Ibu. Orang Majus itu orang yang mempunyai kedudukan. Latar belakangnya dari bangsa ini adalah filsuf dan para astronom, ahli perbintangan. Dan bahkan dimungkinkan di sana dia juga mempunyai kedudukan tertentu. Namun apa yang dilakukan? Ia mau menanggalkan jabatan, kedudukannya, tahta, bahkan mahkotanya. Dari ketinggian itu ia mau merendahkan diri menjadi pengembara, mencari, berjalan di jalan Tuhan. Namun tidak sia-sia, karena ia terus berkarya, ia terus berproses, maka akhirnya ia menemukan Tuhan. Dalam Minggu Epifani ini refleksi untuk kita semuanya, apakah kita juga sudah sama
mau mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, mau juga menanggalkan keegoan kita, jabatan kita, mahkota kita, apa yang kita miliki, untuk mau merendahkan diri, mencari dalam perjalanan yang jauh sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu, karena semuanya ini butuh kerelaan hati. Orang Majus, 3 orang Majus itu membutuhkan sesuatu yang menguatkan dia. Nubuat-nubuat perjanjian lama memantapkan dia untuk sampai kepada tujuan akhir, tujuan perjalanannya. Kalau kita juga harusnya di dalam Minggu Epifani ini diingatkan, kita juga mempunyai tujuan hidup. Misi kerohanian kita juga harusnya ada. Sesuai dengan tema khotbah, banyak tantangan, namun teruslah berkarya. Apakah itu juga sudah mewarnai di dalam kehidupan kita di dalam Minggu Epifani ini? Apakah kita juga sudah merefleksikan bagaimana Tuhan yang dengan maha tinggi keagungannya, Ia juga mau turun ke dalam dunia dengan kesederhanaan, dengan kehinaannya. Ia mau bersama-sama kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Orang Majus yang dengan tahtanya yang tinggi mau meninggalkan. Dalam zona zamannya ia mau terus mencari Tuhan, mau berproses, ada tantangan di situ ia hadapi, sampai akhirnya ia menemukan Tuhan. Apakah kita saat ini hidupnya juga mau meninggalkan zona keamanan kita? Zona kenyamanan kita mungkin banyak hal, mungkin apa yang menjadi milik kita sekarang menjadi zona nyaman kita. Kedudukan kita di suatu tempat menjadi zona kenyamanan kita, sehingga kita tidak mau beralih dan tidak mau melihat lagi di sekitar kita, apalagi untuk melihat dan mencari Tuhan yang baru lahir, Tuhan yang datang ke dunia. Mungkin juga beberapa materi yang kita miliki menutupi juga menjadi zona nyaman kita, sehingga kita tidak peduli lagi akan kedatangan juru selamat, apalagi untuk mencari, untuk berjalan dan berproses di dalam jalan Tuhan. Mungkin tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita boleh belajar dari orang Majus. Pada saat ini diajarkan dalam Minggu Epifani ini, kita untuk boleh meninggalkan zona nyaman kita, untuk boleh berjalan dan berproses bersama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, menuju kepada karya-karya Tuhan, menuju kepada Sang Juru Selamat. Mari kita akan bersama-sama melalui kesempatan saat ini, kita akan merefleksikan apakah kita juga bisa melampaui ini. Banyak tantangan Bapak Ibu, banyak tantangan kalau kita mau mencari jalan Tuhan, mencari juru selamat. Tapi kalau kita nggak peduli, ya mungkin kita santai, kita ada dalam zona nyaman kita, mungkin kita tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau kita mau sedikit peduli, kita mau melihat seperti orang Majus, mau datang kepada Tuhan, pasti tantangan itu juga ada. Tantangan apa Bapak Ibu? Zaman sekarang banyak sekali tantangan yang nyata. Kalau sekarang kita di era pandemi, tantangan kesehatan, apa bisa kita bergerak ke sana kemari, itu juga terbatas. Maka pada beberapa waktu lalu, ketika pandemi ada, ya terus orang semuanya di rumah, waktu itu merasa terkekang. Lalu dikatakan Tuhan yang akan datang ke rumah kalian, kalian tetap di rumah, Tuhan juga akan datang. Akhirnya orang berdiam saja di rumah, sampai saat ini juga kita masih diam di rumah, kita tidak berdaya oleh karena pandemi, tantangan itu ada. Kelihatannya kita kurang force, kelihatannya kita harus berbuat lebih, walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Di rumah kita bisa berkarya, di rumah bukan berarti kita diam saja, di rumah kita juga bisa melayani dengan berbagai macam hal melalui media yang ada. Di rumah kita juga bisa mendapat waktu yang lebih bersama keluarga. Di rumah orang tua juga bisa mendapat waktu yang lebih untuk membimbing anak-anaknya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan shalom Allah, untuk mendatangkan damai sejahtera Allah di dalam keluarga kita. Yang penting adalah kita mau, walaupun penuh tantangan, tapi kita mau terus untuk berkarya. Itulah komitmen yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mensemangati kita di dalam Minggu Epifani ini. Bapak Ibu, ada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2020 dikisahkan
Di sana ada cerita tentang prajurit TNI, prajurit tentara kita yang ikut di dalam pasukan keamanan PBB. Ya, kebetulan ditugaskan di perbatasan antara Lebanon dan Israel tahun ini juga. Dan kita melihat bekerja di perbatasan bukan hal yang mudah. Karena apa? Ada dua negara yang sedang menghadapi konflik. Dan suatu waktu betul petugas prajurit dari TNI ini dihadapkan oleh satu kanan ada kekuatan Israel militernya, tank-tanknya sudah siap. Sebelah sisi lagi dari tentara Lebanon dengan tank tempur yang sudah siap. Semuanya tinggal memulai saja terjadi pertempuran. Tapi puji Tuhan, ternyata tentara kita bisa menjadi penengah. Dengan heroik dan gagah berani mewujudkan perdamaian di tengah-tengah itu, mengkondisikan secara persuasif tentara Israel untuk menarik mundur tanknya dan pasukannya. Demikian pula sisi lain Lebanon. Dan pada saat itu tidak ada satu tembakan meletus sehingga memicu adanya konflik, adanya bentrok senjata. Dan pasukan ini dikatakan berhasil oleh PBB. Sekarang masalahnya adalah bagaimana orang itu di dalam tantangannya seperti prajurit tadi mau untuk action, mau untuk berbuat, mau untuk berkarya walaupun tantangannya tidak kecil, tantangannya banyak. Tapi dibuktikan dari satu prajurit, dua prajurit yang mau peduli menyelamatkan banyak rakyat di Israel maupun di Palestina karena pertempuran tidak jadi oleh karena keberanian untuk menyatakan kedamaian itu. Kita mungkin bukan berada dalam posisi seperti itu. Kita tidak sedang dalam kondisi perang, tapi kita sedang dalam kondisi biasa, nyaman, bekerja dan sebagainya. Tapi kita juga harus berani menyatakan kasih. Pelayanan di gereja, saya bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, GKJ Boyolali masih mampu untuk terus berjuang berkarya di tengah tantangan yang pada saat ini dihadapi. Kita tahu semuanya, pandemi, tentu itu sulit semuanya bagi banyak orang. Tapi GKJ Boyolali ditugaskan untuk terus memelihara pemeliharaan iman. Oleh karena itu bidang keesaan dan juga tim multimedia terus berusaha sejak pandemi ada hingga saat ini bekerja untuk bagaimana memelihara iman melalui tayangan-tayangan khotbah, renungan, pemeliharaan iman itu terus dilakukan. Ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Ini butuh komitmen. Ini butuh keseriusan dan ketulusan untuk mau mengorbankan banyak hal sehingga seluruh pelayanan pemeliharaan iman ini boleh berjalan walaupun di tengah tantangan yang begitu ada. Oleh karena itu tentu saya berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan atas hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan di GKJ Boyolali ini untuk boleh tetap melayani di jalan Tuhan. Demikian pula saya juga bersyukur beberapa waktu lalu banyak jemaat yang terpanggil untuk menjadi anggota majelis yang baru. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah pula krisis kepemimpinan, krisis pelayanan, tapi pada 1 Januari kemarin diteguhkan beberapa Bapak Ibu majelis yang baru, yang siap bergandengan tangan, siap untuk melayani Tuhan di kemajelisan GKJ Boyolali. Tentu ini juga butuh komitmen dan juga butuh pengorbanan dari Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu dan saudara terkasih, sekarang kembali kepada Bapak Ibu semua. Dalam posisi dan dalam profesi apa kita semuanya saat ini? Apakah kita juga mau untuk sedikit meninggalkan zona nyaman kita, untuk ikut peduli dalam mewartakan Salam Allah, memberitakan damai sejahtera melalui perbuatan-perbuatan dan karya-karya kita dimanapun kita berada. Mungkin kita yang bekerja di bidang medis, kedokteran dan sebagainya, nyatakan kasih itu bukan oleh karena profesi, tapi oleh karena panggilan kita sebagai anak Tuhan, yang Tuhan berikan kesempatan untuk boleh merawat mereka yang sakit, sehingga berikan pelayanan itu dengan yang sebaik mungkin. Layanilah itu sesuai dengan
bagaimana kita menyatakan kasih kepada Tuhan. Demikian pula mereka yang mengajar, mereka yang bekerja sebagai ASN, mereka yang bekerja dimanapun saja, nyatakan kasih itu. Berbuatlah terus untuk berkarya, memberikan kasih dan damai sejahtera kepada semua orang. Tantangan pasti ada, tapi tantangan itu akan dapat kita hadapi ketika kita punya komitmen bersama Tuhan. Tuhan pasti juga akan memampukan kita semuanya. Melalui Minggu Epifani ini, mari kita bersama-sama berkomitmen. Walaupun di tengah banyak tantangan, teruslah kita untuk berkarya. Berkarya di dalam mewujudkan shalom Allah, damai sejahtera kepada banyak orang. Kiranya Tuhan menguatkan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan baca bersama di dalam kitab Malaki 3 ayat yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan. Dan pada saat ini di minggu kedua bulan Januari di tahun 2021 ini, kita akan kumpulkan persembahan berupa 3 kantong persembahan untuk persembahan mingguan, juga 1 persembahan untuk pembangunan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan bersama dari Kidung Jemaat 287B, akan kita nyanyikan bersama bait pertama dan kedua, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita haturkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur Tuhan, pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk mengumpulkan persembahan pada saat ini. Persembahan yang kami kumpulkan ini kami sisihkan dari sebagian berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuduskanlah dan sucikanlah persembahan ini Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah semua dalam pimpinan penyerahan Tuhan sehingga semuanya dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan semesta, juga untuk perkembangan pelayanan kami di GKJ Boyolali ini, juga untuk pelayanan kami bagi saudara dan sesama kami. Ampunilah Tuhan apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ini terselip dosa-dosa serta kesalahan baik yang kami sengaja maupun tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 417, baitnya yang pertama, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Jemaat terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari peribadatan ini dengan tetap mengingat bahwasannya kita diutus untuk tetap menjadi saksi Kristus, mewartakan shalom Allah di mana saja kita berada. Oleh karena itu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Saudara-saudara, kami persilakan duduk.